wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2, yaitu tentang materi ketenagakerjaan. Adapun kelompok saya terdiri dari Yang pertama, pengertian ketenagakerjaan. ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi itu pengertian dari ketenagakerjaan. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu atau pekerjaan, pegawai, atau sebagainya. Yang ketiga, angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Tolong definisikan, ya. Yaitu penduduk usia kerja dari umur 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Namun tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta penerima pendapatan pensiun. Jadi seperti itu. Lantas apa yang dimaksud bekerja? Bekerja suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Tujuan bekerja yang dapat dibilang paling dasar adalah mencari pendapatan atau nafkah untuk menjalani kehidupan yang layak. Ajukan nominal atau besaran gaji sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan bagi perusahaan, memberikan penawaran gaji sesuai dengan beban kerja yang akan dilakukan karyawan. Oh gitu, kan bekerja dipengaruhi oleh kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Dan berikan jenisnya. Untuk kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk pencari kerja. Kesempatan kerja dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Yang pertama, kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja ini adalah kesempatan kerja yang memungkinkan Anda bekerja hingga pensiun atau tak mampu lagi bekerja. Misalnya Anda bekerja di instansi kepemerintahan atau swasta yang memiliki jaminan sosial seperti TNI, Polri, PNS, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja ini adalah kesempatan kerja berjangka waktu atau sistem kerja ini sering digunakan oleh instansi swasta yang menggunakan kontrak atau perjanjian kerja.
Oke, terima kasih. Lanjut ke materi keempat, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan atau pelatihan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang baik. Indonesia belum memiliki itu semua, karena itu masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang belum mampu menciptakan hasil produksi yang baik. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi oleh banyaknya lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan beban tersendiri bagi sistem perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akhirnya berakhir menjadi pengangguran. Yang ketiga yaitu persebaran kerja yang tidak merata, karena kebanyakan warga Indonesia masih berpikir Jawa sentris, maka pembangunan dan pekerjaan terfokus di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan dan belum maksimalnya pengembangan sumber daya di daerah lain. Yang keempat yaitu pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan terkadang membuat perusahaan tidak memiliki pilihan selain memutuskan tenaga kerjanya. Ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan membuat tenaga kerja menganggur dan mengurangi potensi ekonomi. Jadi itu saja penjelasan dari materi ketenaga kerjaan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.